Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Eka Vendiaspara. Nah, kalau kemarin kita untuk program ini kita buat namanya cerita foto adventure. Tapi di perjalanan sepertinya kita ganti nama aja nih, jadi cerita liwa. Jadi cerita liwa itu cerita tentang orang-orang yang keliwa. Kenapa dia keliwa? Mungkin orang yang lahir di liwa atau apa saja yang menarik untuk orang keliwa gitu. Kemudian mungkin untuk orang kembali, mungkin dia dari merantau kembali ke liwa ngapa gitu. Nah, itu mungkin ada cerita-cerita apa di balik itu. Nah, malam ini kita ketemu atau kedatangan ini murid saya di fotografi dulu tahun 2011 angkatan kedua JPS. Ini SMA 1 Liwa, satu alma mater, tapi saya duluan, jauh. Nah, ini namanya nanti kenalan sendirilah, namanya siapa dan seterusnya. Nah, silakan Gus, kenalin namanya Gus. Oke, nama saya Bagus Saputro. Untuk asal saya dari desa Waimengaku, jadi dekat juga dari rumah Kak Eka ini. Iya. Kemudian saya sebenarnya lahir di Lampung Timur, cuma Lampung Timur ya? Iya, lahir di Lampung Timur. Cuma besar di Liwa, kemudian baru Besar sampai dan tumbuh SMA. di Liwa Iya, ya. besar dan tumbuh di Liwa, baru ketika kuliah di Universitas 11 Maret Solo. Solo ya. Berarti dari SD, SMP, SMA di Liwa. Iya, dari TK. Kuliah dari TK malah, kuliahnya di Solo. Solo. Nah, sama kayak saya sebenarnya, saya dulu nggak TK karena dulu belum ada TK-nya, jadi SD, SMP, SMA. Kemudian kuliahnya di Jogja. Nah, sama. Nah, ini Bagus ini hampir selesai lah ya gitu ya. Tapi Ya. mungkin pulang ini karena corona ini ya. Karena corona, Covid, jadi memang daripada bertahan hidup di sana juga agak sulit gitu kan. Orang tua Ngabisin duit aja. orang tua khawatir juga Iya. kan namanya anaknya. Kayak saya dulu sempat kena gempa Jogja tahun 2006. Wah, sangat khawatir tuh orang tua tuh. Walaupun kita cowok laki, memang ya orang tua tetap khawatir. Sampai sekarang juga orang tua saya kalau misalnya agak lama saya nggak pulang, nggak ada kabar nih, nelpon dia, di mana nih, dia lagi hunting dan seterusnya. Ya itu kekhawatiran orang tua. Nah, di Solo itu ngambil jurusan apa, Gus? Saya ngambil jurusan pendidikan teknik bangunan. Itu Pendidikan teknik bangunan. iya, kayak teknik sipil tapi masuknya ke fakultas pendidikan. Pendidikan Iya, untuk FKIP. mengajar ke SMK lah Iya, gitu ya, SMK. mengajar. Jadi teknik tapi untuk mengajar juga, tapi bisa Iya. diaplikasikan ke ini juga ya, pekerjaan, maksudnya ke teknik sipil yang murninya bisa juga Iya, gitu ya. justru banyak dari kawan-kawan kalau saya lihat ya Nggak larinya ngajar ke arah malah. situ, iya. Malah nggak ngajar ya, jadi proyek gitu ya kali ya. Nah, Proyek. selama di kampus itu, kalau kayak saya di Jogja dulu, alangkah ruginya kalau kita cuman apa istilahnya dulu Kupu-kupu. K3 apa ya? Kalau kami K3. Pulang, ya. Nah, Kalau sekarang kan kupu-kupu. kupu-kupu ya. Iya. Kalau kami dulu kos, kampus, kos, kuliah, kampus. Ah. Nah, kos, kampus, apa satu kayak lupa saya. Pokoknya bolak-balik di situ aja lah Iya, gitu. Jadi, kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. nah, kalau bahasanya kuliah pulang. Kalau kami dulu 3K tuh, kuliah, kos, kantin, apa ya? Lupa saya. Pokoknya intinya nggak main-main di situ, nggak jalan-jalan. Dulu ada cerita teman saya sempat pulang ke Bogor, ditanya sama muridnya, Bu, gerebek itu apa gitu? Karena muridnya tahu mungkin ini lulusan Jogja nih. Oh iya iya. Nggak ngerti jelasinnya, Gus. Padahal tiap tahun di Jogja ada gerebek, Iya. gerebek Maulud. Malah berapa kali gerebek tuh? 3. Gerebek Maulud, gerebek Idul Adha, gerebek Idul Fitri. Oh iya iya iya. Nggak ngerti dia jelasinnya, karena ya itu tadi 3K kupu-kupu tadi, kuliah pulang, di kos aja gitu kan. Nah, selama di Solo kayak mana, Gus? Apa kuliah pulang, apa kayak mana ini? Nah itu sebenarnya pas awal itu ya kayak gitu sih Kak. Iya. Namanya kan kita dari rantau terus Ya, belum banyak temen lah. belum banyak teman. Apalagi kan kalau yang
terdekat dari Solo kan justru kalau pelajar sini banyaknya ngejar ke Jogja sama Dari Semarang. Lampung Barat ya. Ya, terutama Lampung Barat. Ya, dari Lampung Barat itu mahasiswanya lebih banyak kuliahnya di Jogja sama Semarang. Iya. Solo sedikit lah gitu ya. Tapi kalau dari awal itu dibilang kuliah pulang enggak, tapi aktif di kegiatan kampus juga enggak. Enggak juga. Karena saya kan kebetulan di kelas itu kebanyakan Iya. orang-orang sana. Nah, Iya. kalau awal-awal semester 1 kan pasti Sabtu Minggu pulang kan. Iya, iya. Nah, daripada saya gabut ya di kosan, kalau nggak ke Jogja ya ke Semarang gitu. Semarang ya. Hampir setiap minggu itu bawa motor. Iya. Jadi, nah dulu saya paling ingat nih sama si Bagus ini waktu pelantikan JPS dulu. Dia ini dulu SMA-nya suka Vespa nih, tapi sekarang nggak suka, kurang Ya. suka sih, cuma Ya, masih. tapi nggak melihara lagi, nggak melihara lagi. Jadi dulu dia punya Vespa yang panjangnya hampir 2-3 meter itu. Saya diboncengin di belakang, ngeri bener tuh, kayak beloknya aja udah kayak mobil Puso belok gitu. Saat ke TNBBS itu. Soalnya udah nggak ini sih Kak, Ya. nggak gimana ya? Ya udah nggak sesuai lah maksudnya. Udah nggak masanya lah. Nah, gitu iya betul, nggak Jadi masanya. memang mungkin ada masa-masanya, istilahnya masa senengnya yang lagi jalan-jalan yang bahasa Jawanya petakilan, kan? Cengenges-cengengesan. Nah sekarang mungkin udah lebih dewasa lagi lah, lebih yang kalem lah gitu Kan ya. dulu pas awal-awal kuliah itu sempat kepikiran. Iya. Apa mau main Vespa lagi kayak Iya, gitu touring-touring iya. kan. Cuma ya itu saya pikir, wah ini kalau apalagi nggak ada pengawasan orang Iya. tua kan Kak. Bahaya. Yakin saya kuliah saya putus kalau saya masih ngurusin Iya, Vespa. iya. Soalnya dulu SMA aja hampir. Iya, iya. Hampir hampir putus. Keenakan. Iya. Nah itu bolak-balik nih, nggak apa-apa cerita lah. Nah pas lagi hobi Vespa nih, kayak kalau saya nih hobi foto dulu, sempet Gus. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, apa hampir sebulan ini, ibu saya minta maaf sama saya. Minta maaf ya, dulu kameramu itu udah mau saya tumbuk, udah sama tutu, tutu itu ditumbuk gitu. Iya. Saking karena itu nggak ada kurang kerjaan, ini kerjanya orang Iya. kaya nih, jalan-jalan foto nggak dapet hasil gitu kan. Iya. Nah, waktu pas hobi Vespa itu kayak mana nih Gus? Pernah nggak mau dibakar motornya, apa kayak mau dirusak? Pasti gitu? sih Kak. Ada Nah, ya? cuma kalau saya ngakalinnya kayak Iya. gini. Jadi kita kan tahu yang namanya minta restu itu susah Iya, kan Kak. iya, Apalagi iya. kayak sesuatu yang Apalagi sulit hobi yang dipahami. hobi yang nggak biasa. Hobi yang nggak biasa. Yang nggak biasa orang rame gitu lah. Justru kalau saya dulu karena saking senengnya sama Vespa ini ya Kak. Iya. Jadi gimana caranya walaupun saya bervespa ini, Iya. tapi sekolah jangan sampai tinggal Tinggal, gitu gitu kalau ya. bisa. Nah, justru kan Vespa waktu itu dipanjangin itu pernah marah-marah itu awalnya. Cuma habis itu saya akalinnya di rumah kan warung Iya. buat nganter gas, buat Iya. nganter Oh, galon jadi- gitu-gitu kan. jadi ada manfaatnya. Jadi nyari celah yang hobi kita itu dilihat bisa ada manfaatnya. Nah, gitu. iya itu Nah, kayak- merubah stigma. Nah, kayak saya itu mungkin udah berubah, orang tua saya itu melihat, oh ini ada manfaatnya nih moto nih. Setelah dari pameran foto, kemudian beberapa foto saya laku, Iya. kemudian ada hasil lah dari Iya, ada situ hasil. gitu. Nah, kemudian sekarang di rumah ini jadi homestay, gayet, itu ya karena dari foto. Kalau saya nggak hobi foto, mungkin saya nggak akan kayak Betul, gitu betul, gitu. betul. Dan orang tua akhirnya paham gitu. Mungkin jadi untuk teman-teman yang hobinya aneh-aneh gitu lah, Iya. aneh nih kan, karena nggak biasa gitu kan. Tidak semua orang hobi seperti itu, atau mungkin hobi yang biasa tapi dilihat orang tua itu ngapain itu kan. Nah itu harus membuktikan sesuatu itu bermanfaat gitu ya. Iya, iya. Jadi jangan cuma hobi-hobi aja tapi kita nggak bisa membuktikan Iya. ke orang tua bahwa ada manfaatnya nih hobi kita gitu ya. Dan memang ya harus ada manfaatnya. Iya, iya, benar. Karena kalau nggak ada manfaatnya, ya itu memang benar Merugikan. orang tua ya. Iya, iya, benar. Dilarang itu benar. Benar, pasti. iya. Yang Nggak ngapain harus ada, gitu iya. kan. Nah, selanjutnya setelah kuliah tadi nggak hobi Vespa lagi nih. Jadi Ya, balik ke mengurangi. gitu ya, tetap bermotor, tetap Iya. nggak bisa hilang lah ya kalau memang jiwanya ini kan suka jalan-jalan naik motor kan. Walaupun nggak motor Vespa sekarang Iya. kayaknya ini sekarang Matic. Oh sebenarnya satu lagi Kak. Iya. Jadi itu tadi kan yang sisi positif yang Iya, untuk iya. meyakinkan orang tua. Iya, iya. Nah sisi positif yang buat saya sendiri Hmm. banyak kawan. Banyak Jadi kawan, ya.
yang harusnya ruang lingkup pergaulan kita ini di Liwa ini di sini-sini Ya, aja. ya. Jadi kita bisa sampai kenal yang kayak teman-teman yang dari Jawa, dari mana yang bahkan kita belum ke daerah sana gitu. Iya. Ya, di situ sih sebenarnya. Dan kalau kita ke sana nanti bisa dibantu mereka. Nah, gitu. iya, betul. Jadi linknya banyak lah. Betul, gitu. betul. Sehingga kalau linknya banyak, kita ada usaha, mudah-mudahan ya lancar juga kan. Iya. Gitu, bisa saling membantu Iya. minimal kan. Nah, pas kuliah itu hobi apa nih jadinya? Apa namanya, kegiatan mungkin udah ngurangin Vespanya. Nah, lebih banyak ke apa dia ininya? Kalau Kegiatan. untuk semester 1-2 itu saya malah nggak tahu ada UKM itu nggak tahu Kak. Mau ngapain? Oh iya, iya. mau ngapain. Jadi ya kuliah. Memang pas main. ini pas ospek nggak ada peragaan atau nggak ada pameran dari mereka? Itu kesalahan saya. Bolos. Itu dia. Orang ikut ospek apa-apa, kami jalan-jalan ke Tawangmangu, masuk ke Sebu. Karena biasanya ospek itulah dia UKM, Iya, peragaan, pengenalan. pengenalan, pameran biasanya. Saya dulu hobi foto tuh karena itu ada pameran pas saat pertama saya masuk daftar itu loh. Iya. Ini keren nih kata saya, pengen ikut lah. Cuman di semester 2, 3, 4 belum berani karena belum ada alat dan seterusnya. Nah, lanjutlah tadi ceritanya. Ya. Kalau saya jadi itu Ya. pertama semester 1-2 itu lewat aja karena ya itu tadi bolos tadi kan. Nggak tahu jadi. Tahu-tahu Informasinya nggak tahu. Tahu-tahu kawan kamu kok sibuk betul. Ikut apa? gitu? Ikut apa? Saya ikut pecinta alam, saya ikut Iya. apa? Nah, kok saya nggak tahu kapan open recruitment-nya. Telat. Jadi semester 1-2 itu ya selainnya itu main-main aja paling. Iya. Masih sih Kak, ikut acara-acara Vespa itu masih. Iya. Cuma kayak event yang skala nasional aja. Iya gitu, yang gede-gede lah. Nah, gitu. jadi Pas ya setahun sekali Iya, lah. iya. Masih kalau itu. Jadi semester berapa nih udah mulai ikut Semester UKM? 3. Semester 3. UKM apa itu? Pecinta alam. Namanya apa? Namanya Brahma Hardika, Mapala FKIP UNS. Nah, berarti Mapala ya, masuk Mapala. Iya. Saya dulu, Gus. Dulu pramuka nih, SMA. Kata saya kalau saya kuliah nanti saya mau ke Mapala. Tapi pas udah kuliah, saya malah nggak ikut Mapala. Cuman sempat 2 kali ikut bersih gunung Mapala kampus saya. Cuman saya nggak ikut di Mapalanya gitu. Nah itu lucu juga Kak. Padahal saya dulu SMA itu Iya. paling anti namanya kayak. Mapala itu. Dulu kan ada Sispala kan, Ya, Sispala, ya, Brutala. Nah, cuma karena saya dari kecil namanya Mama Sarpin yang ngaku itu Ya, kan saudara saya. Iya. Barengannya Bang Tirek. Iya. Jadi saya itu udah tahu mereka itu ngapain aja. Kerjaannya itu. Kegiatannya ngapain aja. Iya. Terus diklatnya kayak mana Iya. kan. Nah, kebetulan pas saya masuk SMA, Iya. senior-seniornya itu saya kenal semua. Jadi aduh, hancur ya, dia udahlah nggak usah lah. Aku dikerjain lah gitu Iya. ya. Aku dikerjain habis-habisan ya. Dan lagi memang nggak suka Kak. Jadi Iya. saya belum interest ke situ lah ya. untuk naik-naik gunung itu juga Nah, nggak ngapa pas tertarik. kuliah itu malah tertarik gitu, gimana ceritanya? Nah itu Kak, jadi saya kan setahun tuh ya, semester Iya, 1, semester iya. 2 saya ngerasanya kok jenuh. Maksudnya ini bukan kayak saya lah gitu Iya, kan. iya. Bukan kehidupan saya. Iya. Soalnya kan kalau saya kan suka nyari banyak kawan gitu kan. Iya. Banyak kenalan. lah. Banyak kenalan, aduh nggak bisa kayak gini aja kan, nggak kenal dari kampus lain, kayak Iya, ini kan. Iya. Nah akhirnya pas semester 3 ada open recruitment, emang udah saya niatin saya mau Iya. ikut pencinta alam gitu. Karena saya pertama kali naik gunung pas kuliah semester 1. Oh itu. Itu naik merbabu dan saya langsung kapok. Jadi ya namanya kan kita orang liwa, Iya. biasa dingin. Iya. Naik itu nggak ada yang punya pengalaman itu. Iya. Nah untuk pertama kalinya itulah saya sadar itu, wih ternyata ngeremehin alam itu bahaya betul. Iya benar. Soalnya itu saya juga hampir ini Kak, keadaan hidup mati itu. Jadi tenda penuh. Pertama itu udah ikut Sispala belum ya? Belum. Cuman ikut-ikutan temen yang Pengen Sispala. enggak ada juga pengen naik gunung. Yang Ada kawan? satu tim itu semuanya nggak ada basic ke gunung. Enggak ada kalau saya lihat. Emang Iya. tapi kalau ngawak-ngawaknya ya kan istilahnya ada. Iya. Oh, Tapi produksi memang produksi. orang-orang Lampung semua apa gimana? Enggak, bareng kawan-kawan kelas. Wak. Kawan-kawan kelas yang memang udah di kampus ya? Iya. Itu jadi ceritanya saya naik tenda penuh. Iya.
Saya tidur di luar. Wah, ini dinginnya biasa lah gitu ya. Biasa orang liwa karena yang penting selimutan. Nah itu mungkin sekitar tengah malam atau jam Iya. 1-an. Iya. Dibangunin kawan kan. Iya. Itu pas dibangunin itu kan sadar saya. Iya. Kaki ini udah mati rasa. Iya, udah nggak bisa digerakin. Ya, hidung ini dipegang nggak kerasa juga. Jadi saya Udah beku. jalan aja nggak bisa itu kan. Saya Di posisi gotong. duduk itu, aduh mati rasa kakiku, gerakin jempol aja nggak Iya, bisa kan. iya. Diangkat ke tenda. Nah, ternyata teman saya satu di tenda itu udah gejala hipotermia. Sama kayak hampir mirip kayak gitu. Nggak, kalau saya kan ya beku lah istilahnya Iya. kan. Kalau dia kedinginan, terlalu dingin. Udah mulai kayak kehilangan kesadaran itu. Iya, udah agak biru-biru. Nah, iya. sama kayak Sora dulu pas baru lahir, itu kan dia lahir maghrib nih. Mm-mm. Mestinya itu kan dekat sama ibunya. Nah, tapi ranjangnya itu kecil, ditaruh sama Ajong sama Andungnya di bawah. Ini. Iya. Memang kasur tapi bawah. Paginya dingin, 2 malam minum di ini RSIA karena hipotermia, masih kecil. Heeh. Udah di ronsen pagi-pagi gitu. Waduh kata saya. Tapi alhamdulillah sekarang sehat. Jadi gitu ya hipotermia di gunung itu. Untuk pertama kalinya saya naik gunung dan langsung kapok itu. Jadi turun, saya kan punya mah. Iya. Di gunung cuma tutup dulu aja. Cuma makan-makan mie aja kan. Iya, iya. Terus, Makanan instan Untuk lah pokoknya gitu. udah malam udah kayak ngelewatin fase hidup mati. Pas siang sakit kepala, mah kambuh gitu Iya, kan sampai iya, turun iya. itu. Mulai dari situ saya Ngapain naik gunung nih? iya hampir setahun itu nggak naik gunung. Ngengsarain badan. Nah, kemudian ketika saya semester 3, justru saya kayak merasa tertantang tuh. Iya. Saya Itu setelah diklat apa sebelum diklat? sebelum. Semester 3 udah diklat. Iya, diklatnya semester 3, tapi pas baru-baru sebelum itu, Iya. pas sudah mau ada pembukaan lagi, Iya. open recruitment Iya. itu, saya ngerasa, wah, saya pengen tahu cara Yang naik gunung itu yang bener. gitu Nah, lah, ya. iya. Kebetulan itu senior juga pinter manas-manasinnya Iya, kan. Iya. Jadi ada senior namanya Mas Fajar. Iya. Dia orang Sumatera juga, Iya. orang Martapura. Palembang ya, Sumatera Selatan. Kebetulan suka Vespa juga. Oh. Jadi saya pas ini kan nulis hobi apa, saya tulis Jadi Vespa. ngobrolnya gitu. nyambung lah ya, Nyambung. sama-sama Vespa. Pinter juga dia darahnya kan, udah ikut aja. Iya. Saya juga suka Vespa gini-gini Iya, nanti, iya. ya mulut-mulut senior lah, Iya. pinter kan. Ikut lah saya. Ikut. Hah? Setelah ikut persiapan diksar, ya biasalah agak ketipu. Kita Iya. kira kan camping-camping ceria. Iya. Biasalah pendidikan kayak gitu kan. Nggak taunya agak-agak dihajar dikit Nggak lah taunya gitu ya. agak-agak. Cuman kan itu biasanya ada apa istilahnya, protapnya yang nggak sembarangan juga itu Ada ngajar-ngajar ya. protokolnya, iya. Walaupun memang beberapa waktu di berita itu ada juga sih kejadian yang nggak bagusnya dari kita alam. Cuman kan itu nggak semua gitu kan. Iya. Mungkin di luar kontrol lah gitu ya. Nah, justru saya yang salut juga di Mapala saya ini karena memang setiap tindakan yang dilakukan satgas atau Ya, panitianya ya, itu panitianya. ini nggak ada yang apa, pasti ada alasannya gitu. Jadi Ya. nggak ada kayak suruh apa makan Bisa dijelaskan, bisa gitu. dijelaskan dan mereka juga nggak main-main. Ya. Maksudnya Kamu disuruh gini biar nanti di alam nanti bisa biasa gini. Nah. Gitu kira-kira. soalnya kan ketika SMA saya juga aktif di OSIS kan, jadi Iya. tahu lah LDK itu Ya, latihan dasar ya kepemimpinan. apa perpeloncoan Ya, aja lah kan ya, ya suruh ya, suruh apa ya, ya. ngasal-ngasal gitu Tanpa kan. dijelasin gitu. Iya. Ya, jadi misalnya kayak push up nih ngapa nih? Biar body biar kekuatan fisikmu gitu. Iya. Dan itu juga ya wajar gitu. Kalau push Iya, up iya, sampai iya. seribu ya bukan olahraga lagi gitu Betul. kan. Gitu kan ada batas wajarnya juga Nah gitu. itu juga sih yang bikin saya bisa nerima itu ngelewatin 5 hari di lapangan itu. Jadi oh ya memang bener Itu lah apa yang ngapain diomongin. aja itu? Misalnya ada kayak latihan survivalnya apa gimana itu? Ada kalau kita dari awal itu yang basic itu bivak survival. Jadi Bivak. ya, kita harus bisa bikin bivak. Bikin tenda darurat. Ya tenda darurat dan masak. Kemudian Masak. ada materi rock climbingnya. Ya. Kemudian ada Sarpe 3K. Ya. Terus survivalnya itu. Survivalnya itu
benar-benar nggak dikasih makanan kayak mana itu? Apa Iya. suruh cari makanan benar-benar di hutan tuh? Benar-benar nggak dikasih makan. Nggak kasih makan, Ya, cuma jadi kita- cuma disangguin apa itu? Disangguin Korek-korek aja apa kayak mana itu? Enggak. kompor sih waktu Kompor itu. aja ya. Kompor. Terus ya itu kayak tumbuhan paku-pakuan gitu, Iya. terus kayak Paling cuman bawa senjata ini ya, pisau gitu-gitu lah Iya, ya, iya. gitu ya, standar untuk bantu-bantu ini. Jadi Cuma- makan pakis-pakis, ada binatang ada nggak itu makan? ya, Dulu. kalau binatang ya Cacing sebenarnya apa ada. gitu. Cuma ya kita nggak makan juga Nggak kan, makan. maksudnya kalau pas kondisi itu Ya. kita makan mentah kan nggak bisa Nggak berani. juga. Sebenarnya karena Ya. saya akhirnya sadar setelah selesai itu namanya kan Diksar, pendidikan Iya, dasar. iya. Jadi memang materi itu nggak terlalu ditekanin. Iya. Justru yang ditekanin itu Prakteknya. mental. Mental. Sebenarnya untuk bentuk mental Iya. calon anggota Iya, gitu. iya. Nah, kalau untuk ininya ada namanya kalau tempat saya itu Lanjutan. lantap, Lantap. latihan pemantapan. Iya. Ya, Dikjud Iya, lah, Dikjud, iya. pendidikan lanjutan. Iya. Jadi di situ yang materinya lagi ya. Nah, ya jadi kita Jadi yang pertama tadi untuk mental bahwa siap nih saya jadi pencinta alam gitu. iya. Jadi mungkin dasar-dasarnya tentang kepecintaan alam, buang sampah dan seterusnya itu jangan di alam dan merusak, mungkin itu awalnya itu ya. Iya, terus Ya. manajemen perjalanannya Iya. kan. Ya biar mentalnya terbentuk Ya, dulu, mentalnya nanti terbentuk baru dulu. dilatih lebih dalam lagi. Ya, gitu selanjutnya baru ikut Ya. Dikjud atau lantap tadi. Nah, kemudian dulu naik gunung. Setelah itu suka lagi ya naik gunung ya. Suka lagi Iya, naik gunung. malah itu jadi seneng-seneng Jadi senang lagi naik gunung ya. Mungkin hampir tiap minggu nih dikit-dikit naik gunung. Pernah dulu Iya. sampai kayak gitu setiap minggu. Nah, kalau di Mapala itu dia ada jurusan nggak? Misalnya saya ini istilahnya kejuruannya lebih ke gunung, Iya. lebih ke air, misal kayak Arung Jeram, atau lebih ke pencinta alam yang menantang lain gitu. Iya. Ada nggak jurusan gitu? Ada sebenarnya Iya, ada, iya. cuma untuk khusus di Mapala kami itu Iya. nggak dilakukan penjurusan. Nggak dibagi Jadi gitu. Siapa aja yang minatnya gitu. semua dipelajari, Pelajari. kayak ada rock climbing, Rock climbing. terus orat kan olahraga airnya, Olahraga air. caving, ada Ya, susur gua, terus terus mountaineering yang segala macamnya itu dipelajarin. Iya. Cuma kita nggak dituntut harus kamu di sini terus Iya. kamu harus dalemin ini biar Nggak. bisa nerusin gitu. Nggak. Enggak. Jadi cuman karena saya lihat terakhir tuh bagus kan naik ini nih, naik apa namanya? Iya, rock climbing. Rock climbing tebing nih. Sepeda aja dia naik, sepedanya dibawa dia. Artinya kan kuat tangan ini, kekuatan tangannya. Nah, itu lebih ke arah situ nggak, Gus gitu? Iya, Bagusnya. kalau lebih minat ke panjat dindingnya ya, airnya gitu ya. ya kalau minat saya paling gede ke panjat dinding. Panjat Iya betul. dindingnya ya. Rock climbing. Terus yang kedua olahraga air tuh. Olahraga air, Arung iya. jeram gitu. Nah, pernah ikut kejuaraan nggak itu di rock climbing itu? Tingkat kampus apa tuh? Pernah. Iya. Ya kalau itu lumayan sering sih. Sering, Cuma ya. kalau untuk juara cuma sekali kayaknya. Alhamdulillah Iya, lumayan. alhamdulillah. Itu pun di ini tingkat Solo namanya. Di Solo. Sirkuit Panjat Tebing Kota Solo. Nah, ya lumayan Iya, itu. juara Itu. 2 waktu Ya, itu. nah. Ya, artinya udah ada prestasinya juga lah gitu ya. Iya. Ya, ada ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa bisa menggugah ini apa namanya pemuda-pemuda yang di Lampung Barat nanti untuk kalau misalnya bagus bisa pulang ke Liwa kan lebih sip lagi nanti bisa ya memajukan lagi lah pecinta alam ini di Lampung Barat walaupun memang Ya, sudah amin. lumayan bagus sih cuman ada beberapa tahun ini kayaknya udah nggak terlalu nggak terlalu gembar-gembor bener lagi ya walaupun Iya. memang masih ada gitu karena Lampung Barat ini ya semuanya alam gitu jadi kalau nggak ada yang jaganya bahaya gitu. Nah kalau misalnya di gunung, balik lagi ke gunung tadi, pengalaman yang paling seru, kemudian mungkin paling serem atau paling ya selain itu pengalaman yang naik gunung pertama tadi itu udah sampai
kayak mati suri lah gitu. Kira-kira kayak udah beku gitu. Nah, selain pengalaman itu setelah di SAR itu ada nggak pengalaman yang lebih sangat diingat-ingat terus nih saat naik gunung itu? Kalau diinget-inget hampir setiap naik gunung sih pasti ada ceritanya Cerita masing-masing ya. Nah, tinggal kayak ini dapat seneng apa dapat ininya kan. Iya. Soalnya Iya. kalau yang saya paling seneng naik gunung itu jujur aja Semeru Semeru ya. tahun 2017. Nah, karena pada waktu itu peralihan dari sistem kita registrasi di tempat Ya. jadi registrasi full online. Nah, itu jadi ini apa Danau Ranukumbolo itu punya sendiri rasanya. Sedikit ya. Memang dibatasin. Selain tenda kami cuma ada tenda 2 di situ. Jadi nggak dulunya biasanya Ranukumbolo itu padat kan. Banyak gitu ya. Ya saya belum pernah naik situ. Iya. Cuma lihat di Instagram tuh. Iya. Justru itu kan wah, mantep ini. Maksudnya di Instagram kan rame ini bisa kayak disewa sendiri bahkan di puncak juga. Bisa sepi gitu. Iya.